semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami di sini akan membawakan pembahasan mengenai QRIS, khususnya itu QRIS Cbank, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, hingga manfaat dalam transaksi digital. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran bagaimana proses pembayaran digital ini berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok ini terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syafira Gina Kalila, ada Monika Saputri, ada Ninda Ulia Rahma, ada Suci Amalin Islami, dan juga ada Syakira Hera. Jadi, teman-teman di sini pasti sudah sering lihat dan juga banyak dari kalian yang sudah tahu tentang barcode yang akan di-scan ketika kita ingin melakukan pembayaran saat berbelanja di luar. Nah, itu dia adalah salah satu bentuk dari QRIS. QRIS itu sendiri adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard, yang dimana ini adalah standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama ASPI. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya supaya berbagai aplikasi pembayaran itu bisa dijadikan dalam hanya satu kode QR saja. Ini bisa membuat waktu pembayaran itu lebih singkat, lebih mudah, cepat, dan aman. Selanjutnya, tujuan dan penggunaan. Tujuan utama dari QRIS itu sangat sederhana, yaitu ingin menyatukan kode QR dari berbagai penyelenggara pembayaran. Jadi kita nggak perlu susah-susah cari QR khusus untuk pembayaran aplikasi tertentu. QRIS mulai diterapkan secara nasional pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, sejak itu penggunaan pembayaran digital jauh lebih praktis dan merata di seluruh Indonesia. Kira-kira sampai sini paham? Selanjutnya di slide 5 saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari sistem pembayaran digital nasional. Untuk fungsi yang pertama, yaitu memudahkan transaksi antara penyelenggara pembayar, jadi pengguna bisa lebih mudah melakukan transaksi tanpa harus pakai aplikasi yang berbeda. Yang kedua, mengurangi penggunaan uang tunai jadi lebih praktis dan aman karena semua serba digital. Dan yang ketiga, mendukung sistem pembayaran digital nasional supaya lebih efisien dan terintegrasi. Sementara untuk tujuan ada 2 poin utama. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan supaya semua lapisan masyarakat bisa ikut pakai layanan keuangan digital. Dan yang kedua, memperluas akses pembayaran digital untuk UMKM dan masyarakat umum. Jadi intinya fungsi dan tujuan ini saling berkaitan untuk bikin sistem pembayaran digital lebih mudah, aman, dan merata. Selanjutnya di slide 6 saya mau bahas tentang profil singkat Cbank. Cbank Indonesia adalah bank digital yang berada di bawah naungan Cgroup, yaitu perusahaan yang juga menaungi Shopee dan Garena. Fokus utama Cbank adalah menyediakan layanan perbankan digital yang lebih cepat, mudah, terintegrasi dengan ekosistem e-commerce. Satu fitur unggulannya adalah pembayaran digital melalui QRIS yang memudahkan penggunaan untuk bertransaksi secara praktis. Jadi bisa dibilang Cbank ini mendukung banget gaya hidup digital dan cashless. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 7, yaitu implementasi QRIS di Siabank. Nah, Siabank mengintegrasikan QRIS dalam aplikasinya agar nasabah dapat yang pertama melakukan pembayaran ke merchant QRIS, yang kedua menerima pembayaran dari pelanggan yakni merchant Siabank. Nah, yang ketiga melihat riwayat transaksi langsung di aplikasi nasabah tersebut. Jadi, transaksi QRIS Siabank tersambung ke seluruh sistem QRIS nasional, BI Fast, dan ASPI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 8, yaitu manfaat QRIS Siabank bagi nasabah dan merchant. Nah, untuk nasabahnya itu terdiri dari pertama, transaksi cepat tanpa uang tunai. Yang kedua, aman karena dilindungi oleh sistem enkripsi di bank dan BI. Yang ketiga, bisa digunakan di semua merchant QRIS, mau bank ataupun e-wallet. Nah, kalau merchant itu terdiri dari yang pertama, cukup kode QR untuk semua pelanggan. Yang kedua, tidak perlu mesin EDC. Yang ketiga itu dana langsung masuk ke rekening Siabank. Nah, yang terakhir itu biaya MDR rendah sekitar 0,3%.
Lalu selanjutnya ada keunggulan Krisi Bank. Yang pertama ada integrasi dengan rekening. Krisi Bank langsung terhubung ke rekening bank tanpa perlu melakukan top up. E-wallet lain harus diisi saldo terlebih dahulu sebelum digunakan. Lalu yang kedua ada keamanan transaksi. Semua transaksi Krisi Bank diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK sehingga sistem keamanannya lebih terjamin. E-wallet lain pengawasannya berada di bawah regulasi fintech hingga tidak seketat perbankan. Lalu yang ketiga ada kemudahan pelacakan transaksi. Riwayat transaksi otomatis tercatat di aplikasi SeaBank, memudahkan nasabah dan merchant untuk melakukan monitoring. Lalu e-wallet lain biasanya memiliki riwayat transaksi yang terpisah antar platform sehingga sulit direkap. Lalu selanjutnya ada biaya transaksi. Krisi Bank menerapkan biaya transaksi rendah dan transparan sekitar 0,3%. E-wallet lain biayanya bervariasi antar platform dan bisa lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada akses merchant. Krisi Bank bisa digunakan di seluruh merchant berlogo kris nasional, sedangkan e-wallet lain hanya dapat dipakai di merchant tertentu yang mendukung aplikasinya. Selanjutnya ada kenyamanan pengguna. Salah satu aplikasi SeaBank bisa memenuhi berbagai kebutuhan keuangan seperti menabung, transfer, pembayaran, dan kris. Sedangkan e-wallet lain biasanya fokus hanya pada transaksi pembayarannya saja. Selanjutnya adalah dampak ekonomi dan keuangan. Untuk dampak-dampaknya adalah meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Yang kedua, membantu UMKM beradaptasi dengan era digital. Yang ketiga, menekan biaya operasional transaksi tunai. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Yang kelima, mendukung visi Indonesia menuju cashless. Untuk kesimpulannya ada 1 QR untuk semua transaksi, langkah kecil menuju sistem keuangan yang besar. Krisi Bank merupakan bentuk nyata transformasi digital sektor perbankan. Melalui integrasi Krisi Bank berkontribusi pada ekosistem keuangan digital nasional. Sistem ini memperkuat posisi bank digital sebagai keuangan modern yang efisien, aman, dan inklusif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.